Kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Marilah Bapak Ibu, Ustaz-Ustaz semuanya, kita banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, karena malam hari ini seperti biasanya pekan pertama setiap awal bulan kita ada pertemuan dengan guru sekolah, kemudian bersama wali siswa. Harapannya dengan pertemuan ini bisa menjalin silaturahim di antara kita, kemudian bisa saling menyampaikan ya informasi-informasi kegiatan atau program-program yang ada di sekolah, dan harapannya semakin sinergi antara orang tua dan sekolah. Nah, untuk mengawali pertemuan malam hari ini, marilah kita buka malam hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya alhamdulillah, semoga dengan dibacakan surah Al-Fatihah tadi menjadikan forum malam hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan ya. Harapannya kita bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Nah, untuk agenda malam hari ini saya bacakan sunah acaranya. Yang pertama pembukaan tadi sudah kita buka. Kemudian yang kedua nanti ada informasi hasil tryout ya, perkembangan belajar. Kemudian yang ketiga adalah informasi kegiatan sekolah bulan April oleh Ustaz Salim. Kemudian yang keempat adalah penutup. Nah, untuk yang pertama sudah kita laksanakan, kita buka dengan membaca Al-Fatihah tadi. Untuk yang kedua yaitu informasi penyampaian dari saya sendiri. Jadi perkembangan belajar siswa alhamdulillah sudah 6 kali ya. Namun untuk yang tadi pagi yang baru dikumpulkan ke dinas belum selesai dikoreksi. Namun sepertinya baru PAI yang Ustaz Salim semangat, karena PAI kan baru 2 kali ya. Jadi gitu. Nah, ini langsung saja saya share screen untuk perkembangan belajar siswa-siswa kita. Nah, ini mungkin dari awal dulu aja biar. Nah, dulu pas awal tryout pertama kita itu kita bulan Januari ya. Januari itu ada 2, yaitu Kabupaten 1 yang hasilnya seperti ini pernah kita sampaikan. Kemudian untuk yang kedua ada peningkatan ya, seperti ini. Kemudian yang ketiga, nah ini yang bulan Februari pertengahan ya. Jadi ini tryout yang ketiga ini apa itu sebelum ada bimbingan. Jadi banyak ini tryout terakhir sebelum ada bimbingan di sekolah. Nah, ini Kecamatan 1, kemudian Kecamatan 2 ya. Hasilnya seperti ini. Kemudian PAI. Nah, ini yang kedua. Nah, mungkin yang ingin saya sampaikan adalah perkembangannya ya. Dari kalau yang 1 dan 2 sebenarnya pernah kami sampaikan dulu. Nah, ini yang fokus kita untuk malam hari ini adalah perkembangan tryout Kabupaten 3 ya, yang pada pertengahan bulan Februari kemarin. Nah, di sini hasilnya kita anggap sudah siswa itu ada pembelajaran yang sudah mengenal soal-soalnya. Jadi sudah 1-2 kali tryout itu harapannya sudah mengenal, dan ternyata sudah benar itu ada perkembangan menuju kurva normal ya. Jadi yang tengahnya ada di 18 sampai 21 ini. Nah, dari tengah-tengah sini mayoritas. Nah, bentuknya seperti ini, dan ini rata-rata bahasa Indonesia 6,98, matematika 4,37. Maaf Ustaz, ya? slide-nya masih Kabupaten 1 Ustaz. Apanya? Slide-nya yang tertampil masih Kabupaten 1. Oh, sebentar. Sudah 3 kok, sudah 3. Sudah 3, Pak. Oh ya. Punya aku, Pak. Oh ya, sebentar. Oh, punya saya kok 1. Matikan kamera dulu, mungkin mengirim video dan share screen ya. Oke. Sekarang yang tampil apa Bapak Ibu? Kabupaten 3 ya? 3. Ya. Atau nggak usah dibesarin, kelihatan enggak ya? Kalau nggak kelihatan, saya besarkan. Nah, seperti ini. Nah, set ini untuk bahasa Indonesia itu rata-ratanya 6,98, matematika 4,37, IPA 6,89,
total nilai 18,24. Nah, ini adalah untuk yang Kabupaten 3 ya. Nah, terus kemudian yang Kecamatan 1 kemarin ini ada peningkatan sedikit ya. Jadi sedikit Bahasa Indonesia 7,17, 7,17, Matematika 4,86, IPA 6,49. Nah, kemudian totalnya juga naik sedikit 18,52. Nah, kita di peringkat 5 di ngemplak ya. Ini rata-ratanya belum lupa, belum saya cari, belum ketemu. Nah, ini untuk yang peringkat satunya kita sudah naik. Dulu itu peringkat 8. Pas awal-awal kita peringkat 8, nah sekarang sudah peringkat 5. Nah, ini kurvanya sudah mulai agak naik. Yang tengah-tengah yang 21 sampai 24 sudah mulai naik. Ini juga mulai naik ya. Kalau kita lihat sebelumnya, ini kan 2. Ini sudah mulai naik. Nah, artinya ada perkembangan yang lumayan ya. Kemudian Kecamatan 2 yang ini bukan yang tadi ya, yang pekan sebelumnya. Jadi bukan yang tadi. Yang tadi belum selesai dikoreksi karena baru saja dikumpulkan hari Kamis tadi. Nah, Kecamatan 2 ini Bahasa Indonesia 7,43, Matematika 5,58, IPA 6,98, kemudian totalnya 19,9. Ini sebenarnya hampir 20 ya, hampir 20. Nah, kita masih di peringkat 5. Ini rata-ratanya 23,99 atau hampir 24 ya. Nah, ini sudah gesernya karena lumayan jauh ya. Nah, ini kalau kita sudah diskusi dengan saudara, ini perubahannya kalau kita analisis adalah mungkin salah satunya dari bimbingan yang kita laksanakan. Karena bimbingan itu ini baru kelihatan hasilnya. Jadi yang bisa dibandingkan secara masuk akal, unstable ya. Yang bisa dibandingkan secara head to head ya, misalnya secara nyata itu adalah Kabupaten 3 dengan Kecamatan 2. Karena kenapa? Kabupaten 3 yang tadi, yang tengah-tengah Februari itu adalah tryout terakhir sebelum ada bimbingan. Kemudian yang Kecamatan 2 ini adalah tryout terakhir yang kita koreksi, bukan yang tadi ya. Jadi ini sudah ada peningkatan. Nah, ini rata-ratanya sudah hampir 20, ya bisa dikatakan 20. Ini pun ada yang siswa tidak ikut ya. Mbak Faras itu sakit nih. Ya karena sakit di rumah sakit saya nggak bisa ikut. Ini kalau Mbak Faras ikut sepertinya bisa 20 ini jadi gitu. Nah, untuk PAI ini pesanan dari Ustaz Salim, ini yang sebelumnya juga Kecamatan 2 ya. Ini masih ada nilai di bawah 50. Ini skalanya bukan 30 ya, tapi skala 100 karena hanya satu mapel. PAI-nya yang di bawah 50 ada 7. Nah, ini aslinya 6 ya, karena ada Mbak Faras itu di aplikasi terisi 0 sehingga dia dianggap 7, padahal aslinya 6 orang. Kemudian 50 sampai 60 itu 4, 60 sampai 69 6, kemudian 70 sampai 79 itu 10, 80 sampai 89 ada 16 orang, dan S90 ada 12 orang. Nah, ini adalah PAI yang Kecamatan 2. Kemudian yang PAI tadi yang baru saja ini Ustaz Salim sudah selesai ya, semangat ya, langsung di-scan tadi saya lihat di kelas sudah di-scan sama Ustaz Salim. Nah, ini sudah ada peningkatan yang di bawah 50, 34. Nah, kurvanya seperti ini. Harapannya karena kita sekolah Islam terpadu, harapannya PAI-nya jadi perhatian juga. Dan sampai nilai PAI ini kita lupakan. Justru ini nanti yang jadi parameter karena kita sebagai sekolah Islam terpadu. Nah, ini untuk nilai-nilai yang perkembangannya seperti itu. Nah, mungkin kami juga ingin membandingkan dengan hasil tryout apabila dibandingkan dengan kegiatan bimbingan di sekolah ya, Bapak Ibu ya. Ini kita sudah membuat analisisnya. Saya share kembali. Nah, ini hasil analisis kita. Jadi ini perkembangan nilai sebelum dan sesudah bimbingan. Nah, ini kenapa kita ambil TO Kabupaten 3 yang bulan Februari pertengahan, karena ini adalah tryout terakhir sebelum ada bimbingan. Kemudian TO Kecamatan 2 ini adalah yang terakhir kita koreksi, yang pekan sebelumnya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini sudah ada kita hitung kenaikannya dengan cara dihitung nilainya yang depan ini. Dan kalau diklik ada rumusnya ya. Nah, ini dikurangkan depan Kecamatan 2 dikurangi Kecamatan Kabupaten 3. Kemudian untuk yang kenaikan ini berarti dibagi dengan dirinya sendiri, dengan mula-mula dikaitkan 100%. Nah, ini hasilnya seperti ini.
Dan ini mohon maaf anak-anak, nama anaknya dirahasiakan ya biar tidak kelihatan. Jadi gitu. Nah, ternyata apa yang kita lakukan selama ini alhamdulillah membuahkan hasil. Jadi rata-rata kenaikan siswa yang ikut les itu 10%, kemudian rata-rata kenaikan siswa yang tidak ikut les itu 4%. Jadi ternyata bimbingan di sekolah itu cukup efektif ya. Ini data ya, bukan asumsi ya. Berdasarkan angka-angka, kita bisa lihat kalau diklik di sini, average-nya adalah dari ini angka 1 ini artinya ikut les ya. L itu sama dengan 1, kemudian yang TL itu 2 tidak ikut les. Nah, ini average-nya sudah menunjuk ke yang 1 ya. Sudah benar ya. Kemudian yang bawah ini ya tidak ikut les. Nah, ini average-nya sudah menunjuk yang 2. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kelihatan ternyata tampak sekali. Jadi bahwa ketika siswa melakukan bimbingan di sekolah itu hasilnya insya Allah terlihat ya, terlihat efektif dan apa ya berpengaruh ya. Ini 2 kali lipatnya lebih ya. Ini kan 4%, ini 10% kan 2 kali lipatnya lebih. Nah, ini makanya harapannya mungkin bagi orang tua yang tidak ada kendala, yang apa maksudnya tidak ada kekhawatiran ya, tidak kekhawatiran dan ada kemampuan untuk mengikuti, dipersilakan, mungkin disarankan ikut bimbingan karena sudah tampak hasilnya. Jadi gitu. Kemudian beberapa catatan evaluasi ketika kita bimbingan di sekolah, ketika menggunakan Zoom itu yang di rumah juga ada catatan yaitu jumlahnya itu tidak penuh, maksudnya itu banyak yang tidak respon, entah itu tidak perhatian atau bagaimana kita tidak tahu ya. Jadi misalnya mungkin itu salah satu kendala sehingga yang di rumah itu seolah-olah mungkin malah tidak mengikuti KBM. Nah itu, jadi makanya ini mohon bantuannya Bapak Ibu semuanya untuk memantau ya, memantau sehingga yang di rumah itu tetap mengikuti. Nah mungkin dampak dari tidak fokusnya kemudian nggak ikuti atau mungkin bahkan cuman ikut gabung kemudian ditinggal bisa jadi gitu ya. Hasilnya seperti ini kelihatan sekali bedanya. Jadi gitu. Nah ini adalah hasil dari analisis kita berdasarkan data. Harapannya siswa yang sudah naik banyak itu tetap terjaga semangatnya. Syukur-syukur apa ya yang belum banyak ini. Ini kan kalau kita amati kan negatifnya sedikit ya. Yang angka 1 negatifnya sedikit ya. Sedikit. Berapa ini? 1, 2, 3. Nah, tapi yang tidak ikut les yang negatifnya mohon maaf agak banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8. Nah, ini menandakan bahwa apa? Itu bisa jadi dikarenakan yang di rumah tidak mengikuti dengan baik. Nah, itu dugaan kami hanya masih asumsi. Perlu dicek dengan orang tua. Nah, mungkin ini saja untuk laporan perkembangan dari apa? Hasil belajar siswa. Harapannya yang dilaporkan ini anak tambah semangat ya. Tujuannya adalah biar menambah semangat anak-anak. Kemudian yang kedua, yang belum menikah atau belum apa misalnya menikah itu harapannya tambah semangat. Teman-temannya pada naik kok mau saya enggak ya. Harapannya seperti walaupun tujuan kita bukan hanya akademik tapi bagian dari proses belajar itu sendiri. Artinya kalau siswa melaksanakan proses belajar dengan baik itu apa namanya? Pasti hasilnya akan meningkat. Namun jika proses belajarnya kurang bagus ya biasanya akan hasilnya kurang meningkat. Sebentar ada pertanyaan. Oh, sudah direkam. Ya, ini ada pertanyaan sudah direkam ya. Jadi ini sudah direkam. Nanti Bapak Ibu guru yang apa Ustadz wali siswa yang tidak bisa menghadiri malam hari ini bisa lihat rekamannya. Insya Allah akan kita upload. Kemudian untuk acara berikutnya yaitu info kegiatan sekolah ya. Nah, entah jawabnya nanti terakhir gitu. Jadi info kegiatan sekolah yang akan disampaikan oleh Ustadz Salim. Nah, kepada Ustadz Salim kami persilahkan untuk Ustadz Salim. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu apa kabar? Semua sehat ya? Semoga sehat selalu semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, informasi terbaru dari info sekolah dan kegiatannya saya akan share screen ya. Ya.
Baik, untuk informasi sekolah, Bapak Ibu, ini adalah informasi yang terbaru. Setelah beberapa kali ada perubahan, ya. Ini semoga tidak berubah lagi ya. Nah, yang pertama, ujian sekolah Bapak Ibu. Jadi ada ujian sekolah, ada ASPD yang pertemuan sebelumnya sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah ya. Untuk ujian sekolah, ini akan dilaksanakan tanggal 26 April sampai 5 Mei 2021. Teknisnya secara online. Untuk jadwalnya menyusul, nanti akan diinfokan berikutnya, beserta jadwal mapelnya tiap harinya apa. Kemudian untuk ASPD-nya, ini akan dimulai tanggal 24, 25, dan 27 Mei 2021 secara offline. Artinya tatap muka, siswa datang ke sekolah dan diawasi oleh pengawas guru-guru dari kecamatan secara silang. Kemudian untuk nomor 3, nomor peserta SPD menggunakan nomor NISN 10 digit, angka 0 paling depan, diisi di luar kolom, dan angka terakhir tidak perlu disilang. Ini sudah dilatih hari ini ya, kemarin pas saat latihan SPD. Okay. Nah, itu sudah dilatih seperti itu. Kemudian untuk nama yang disingkat konsisten selama ASPD. Jadi kalau ada nama yang panjang, nama siswa itu kan biasanya ada disingkat di akhir ya. Itu harus konsisten biar nanti sistem dari scanner percetakan itu nanti biar bisa sama, tidak berubah. Kemudian yang terakhir, untuk mapel PAI Bapak Ibu yang dulu terjadwal itu mengikuti ASPD ya. Namun untuk info terbaru dipisah. Jadi ditiadakan untuk ASPD-nya, namun diganti ke ujian sekolahnya saja, yaitu dilaksanakan tanggal 26 April 2021. Jadi ini info terbaru dan tadi sore juga sudah saya kirimkan kisi-kisi terbaru juga, yang awalnya 50 butir soal sudah dipadatkan menjadi 35 butir soal dengan durasi waktu mengerjakan 90 menit. Nah, itu informasi terbaru Bapak Ibu. Semoga ini tidak ada perubahan lagi ya. Bisa disikapi untuk tindak lanjut secepatnya terkait dengan perubahan kisi-kisi seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu informasi sekolah hanya ini. Semoga untuk kedepannya anak-anak biar bisa semangat ya, lebih semangat lagi untuk belajarnya dan mempersiapkannya. Meskipun nanti ASPD diserahkan kembali kepada orang tua untuk mengikuti atau tidak, monggo nanti kita bahas bersama atau nanti kita sepakati dan kita akan kirimkan daftar list untuk mengisi Bapak Ibu di grup juga bisa. Nanti kita ingin tahu berapa siswa yang mengikuti ASPD seperti itu, supaya kita juga mempersiapkan untuk tempatnya dan segala sesuatunya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan ASPD tersebut. Itu saja Ustadz Umar, mungkin yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita buka ruang untuk diskusi supaya nanti lebih jelas lagi ada hal-hal lain yang perlu kita bahas. Itu Ustadz, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz Salim yang sudah menyampaikan ya. Jadi ini ternyata ada informasi dari guru-guru yang mau gabung kok sebelumnya di lock ya. Saya belum tahu sebabnya. Jadi saya cek, makanya dari tadi kok nggak ada yang mau join lagi. Nanti mau disampaikan permohonan maaf saya pada Bapak Ibu yang mau gabung. Di tempat kami tidak ada yang mau join. Biasanya kan ada di ruang tunggu itu ya. Waiting room itu ada, tapi sampai sekarang memang kok kosong ya. Belum tahu sebabnya. Mungkin ada orang tua yang tahu sebabnya. Jadi ya betul ini Ustadz, banyak orang tua yang japri saya ternyata kekunci ya, nggak bisa masuk. Banyak yang nggak bisa masuk ini. Kalau itu tidak tahu sebabnya ya. Saya cek di ini
bagian partisipan itu ruang tunggunya tidak ada informasi yang mau ini join itu loh. Biasanya kan di allow atau diizinkan masuk. Nah sampai saat ini kok sepi dari tadi. Jadi mohon maaf ini belum tahu sebabnya. Jadi gitu. Mungkin ada orang tua yang tahu teknisnya memperbaiki sebelum dilanjutkan. Jadi posisinya katanya terkunci. Jadi pesertanya cuma 31 sampai saat ini dan tidak bisa nambah gitu loh. Ya mungkin sambil menunggu kalau ada orang tua yang tahu caranya membuka. Saya juga belum tahu. Ini baru pertama kali ngalami seperti ini. Ini coba saya ini Ustaz. Coba. Nah ini sudah bisa Ustaz. Tadi memang tak lihat di pengaturan terkunci Ustaz. Sudah saya buka Ustaz. Oh iya ya. Tapi kok Masnya nggak ada pengaturan itunya ya? Tadi tak cari-cari waktu ada di titik 3 itu Ustaz. Setelah partisipan itu loh Ustaz. Udah kok, sudah tak buka. Udah. Oh, tadi terkunci memang. Tadi terkunci memang. Mungkin nggak tahu salah klik atau bagaimana ya. Gitu. Ini barusan tak cek kok terkunci. Ternyata benar terkunci. Karena saya nunjuk hostnya 3 orang ya. Ustaz Salim, Ustaz gitu. sama Ustaz Maulid. Jadi saya nunjuk 3. Mungkin yang bisa mengizinkan baru Ustaz Salim. Ya, udah saya cek, sudah saya buka. Iya. Bisa. Oke, kita lanjutkan saja. Moga Bapak Ibu yang mau bertanya atau memperjelas dipersilakan. Saya buka, nyalakan buka ya. Tadi sinyal unstable, matikan. Moga Bapak Ibu yang mau bertanya atau ingin mencari informasi atau memperjelas dipersilakan ya. Kita buka ruang diskusi. Waktunya karena masih lumayan, masih 20.32, jadi untuk tanya jawabnya itu masih waktunya cukup lumayan panjang. Karena agenda kita sampai jam 9:30. Monggo Bapak Ibu wali siswa yang ingin bertanya dipersilakan. Oh ya sudah mulai pada ini, ada yang join nyusul. Atau mungkin Ustaz lain juga bisa menambahkan ya, apabila ini menambahkan informasi. Dari Ustaz Maulid, Ustaz Atika boleh menambahkan informasi. Atau bisa di chat Ustaz, ditulis Ustaz. Nah, ya, atau boleh diketik di kolom komentar ya apabila ingin bertanya. Mungkin agak ada kendala teknis rumahnya, ada yang izin masih ada yasinan juga ya. Jadi mungkin kalau mau ngomong rame sehingga diketik di kolom komentar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, ini masalah untuk persiapan ujian sekolah seperti apa ya? Karena selama ini kan yang untuk bimbel itu hanya pelajaran yang di USBD-kan ya. Mungkin ada informasi untuk persiapan untuk ujian sekolah itu. Mungkin itu dulu aja Ustadz. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ya mungkin ada lagi orang tua yang ini saya tampung dulu tadi kesiapan atau mempersiapkan USEK ya dari saya menangkapnya. Karena memang bimbingan itu hanya 3 mapel, sementara USEK itu kan tidak hanya 3 mapel. Jadi bagaimana persiapannya itu? Izin tanya Ustadz. Oh ya. Kalau untuk ujian sekolah itu nanti materinya kayak ASPD apa enggak ya Ustadz? Maksudnya kalau ASPD kan materinya dari kelas sebelum-sebelumnya ya, kelas 4, 5, 6. Nah, kalau untuk ujian sekolah itu apakah seperti itu juga atau materi kelas 6 aja seperti itu? Itu aja Ustadz, terima kasih. Ya, terima kasih. Ini sudah ada 2, 3 yang dicat ya. Masih kembalinya SPD tidak bisa gabung. Oh, yang tadi nggak bisa masuk nih. Sudah ada 3 pertanyaan, mungkin Sasali bisa menjelaskan. Yang pertama, persiapan USEK bagaimana? Karena bimbingan selama ini kan fokusnya 3 mapel ya, 3 mapel. Kemudian yang kedua, materi USEK itu seperti apa? Apakah kelas 6 saja atau dari kelas sebelumnya? Kemudian yang ketiga, mohon diinformasikan kembali mengenai SPD karena tadi pertemuan pertamanya tidak bisa gabung yang masih di lock tadi. Monggo Sasalim, 3 dulu. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya terkait dengan persiapan untuk ujian sekolah dari guru-guru mapel, khususnya di luar 3 mapel itu, tentu sudah mempersiapkan dan memperhitungkan tiap pertemuannya Bapak. Materinya sepertinya semuanya sudah tersampaikan. Mungkin ada tinggal beberapa yang mungkin belum tersampaikan, dan itu tidak banyak. Untuk persiapannya tentu nanti akan diberikan kisi-kisi oleh guru mapelnya, kemudian akan diberikan juga latihan-latihan soal persiapan ujian sekolah. Jadi nanti anak-anak diberikan kisi-kisi maupun latihan-latihan ujian lewat Google Classroom di tiap mapelnya. Itu harapannya nanti bisa mengingatkan kembali ataupun nanti juga diberikan mungkin rangkuman semacam rangkuman gitu ya, rangkuman atau ya poin-poin yang nanti akan diujikan seperti itu Bapak. Itu persiapannya. Jadi tetap nanti di luar 3 mapel tersebut nanti ada pertemuan sesuai dengan jadwal untuk persiapan itu. Kemudian untuk materinya, materi yang diujikan adalah kelas 4, 5, 6 Bu. Dan jumlah soalnya itu mengikuti jumlah standar ASPD, yaitu 35 soal. Kalau dulu itu kan ada yang ini ada yang 45 ya, tahun 40. Untuk jumlah soalnya, untuk yang sekarang menyesuaikan dengan jumlah soal ASPD yaitu 35. Dengan waktu 90 menit. Itu Ustadz. Sama tadi yang informasikan kembali, ini diingatkan kembali yang slide itu loh Ustadz. Mungkin diulang bagian yang slide share screen tadi. Tadi kan ada yang belum masuk ya. Yang karena terkunci tadi loh. Mungkin di sekali lagi bisa screen lagi yang itu biar orang tua bisa screenshot juga, print screen biar nanti bisa disimpan jadwalnya. Sebentar Ustaz. Ini laptop saya kepiar-kepiur ini, nggak tahu kenapa ini. Saya share screen lagi informasi sekolah. Nah, ini Bapak Ibu. Untuk informasi sekolahnya, ujian sekolah itu akan dilaksanakan tanggal 26 April sampai 5 Mei secara online seperti biasanya kita lakukan yang kemarin-kemarin itu, seperti itu. Kemudian untuk jadwalnya menyusul karena dari dinas belum menyampaikan ke kami, kemungkinan ya beberapa pekan lagi menjelang tanggal 26, mungkin 1 pekan lagi ya.
Kemudian untuk ASPD akan dilaksanakan 24, 25, dan 27 Mei secara offline atau tatap muka dan akan diawasi oleh pengawas silang dari guru-guru kecamatan. Kemudian untuk nomor 3 terkait dengan penggunaan nomor yang akan diisi di lembar jawab komputer itu menggunakan nomor NISN yang jumlahnya 10 digit yang sudah di-share di grup kelas masing-masing itu. Cara penulisannya untuk yang angka 0 paling depan itu diisi di luar kolom dan angka terakhir tidak perlu disilang. Kemudian penyingkatan nama yang terlalu panjang tidak muat di kolom LJK itu diharapkan konsisten supaya nanti terbaca di sistem tidak berubah. Dan terakhir terkait dengan mapel PAI yang rencananya akan diujikan bersamaan dengan ASPD ditiadakan dan diganti dengan ujian sekolah pada tanggal 26 April 2021. Nah, itu Bapak Ibu informasinya untuk informasi terkait dengan sekolah, karena ini beberapa info sebelumnya kan mungkin Bapak Ibu bingung ya, ada beberapa perubahan-perubahan seperti itu ya. Dan ini yang terakhir yang terbaru yang kami dapatkan dari dinas seperti itu Bapak Ibu. Itu Ustadz, mungkin Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz Salim ya sudah ini ya menjelaskan ulang tadi. Harapannya dengan diulang tadi mungkin yang baru saja bergabung yang tadi sedang terkunci bisa paham dan nanti juga bisa melihat rekamannya. Insya Allah akan diupload mungkin besok pagi ya. Monggo dipersilakan untuk sesi kedua, mungkin termin kedua yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, maaf tadi terputus, tidak bisa masuk, jadi mungkin agak mengulang. Terkait dengan efektivitas bimbel sendiri, dilihat dari hasil anak-anak kita tryout, bagaimana nggih? Mungkin tadi sudah sampaikan, bisa diulang lagi. Terima kasih. Oh ya. Terima kasih karena tadi yang menyampaikan saya, mungkin saya share screen ini ya. Saya ulang kembali biar mungkin yang baru tadi terkunci bisa melihat efektivitas. Nah ini, jadi kami sudah membuat analisis. Ini dasarnya adalah tryout yang ketiga bulan Februari ya, pertengahan Februari itu ada tryout. Kemudian yang terakhir yang kita koreksi adalah tryout kecamatan 2. Nah ini kita bandingkan dan kita lihat kenaikannya. Jadi ini yang TO kapas ini ke bawah. Kemudian mohon maaf ini namanya kita kasih warna putih kelihatan karena kita membiasakan tidak ini bukan nomor presensi karena nomor untuk biar dia direkam berdasarkan angka 1 ini. Jadi kecamatan 2 yang sebelah kanan ini. Kemudian kenaikannya adalah pengurangan dari kecamatan 2 dikurangi kabupaten 3 nih ya. Kemudian kenaikan itu berarti persentase kenaikan, berarti ini 1,24 ini dibagi mula-mula dikalikan 100% ya. Jadi gitu. Tapi ini aplikasinya langsung dijadikan persen, jadi tidak perlu dikalikan 100%, tapi karena di settingannya langsung diganti persen. Nah, mudahnya ini persiswa, ini ada namanya kenaikan persiswa itu seperti ini Pak. Ada yang naiknya 9%, 3%, 20%, ada yang 27% ya, ini tinggi. Nah, ini sampai bawah. Nah, ini kenaikannya seperti ini, ada yang negatif. Negatif itu artinya turun ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita kelompokkan, yang satu itu yang ikut les. Ikut les itu L nih. Saya kasih angka 1, tujuannya sebenarnya ya teknis saja. Untuk shortnya biar di short nanti berdasarkan yang kolom G ini otomatis akan berkumpul satu semua. Nah, satu semua ini berarti adalah yang ikut bimbingan sekolah. Ya, ini ikut les. L ikut les itu 1. Nah, berarti siswa yang angka 1 di sini sampai sini, ini adalah ikut les. Jadi gitu. Terus kemudian yang 2, ini ke bawah, sampai bawah ini berarti nggak ikut les atau di rumah, maksudnya yang Zoom ya. Jadi gitu. Nah, setelah kita hitung, ini rata-rata kenaikannya ternyata cukup signifikan. Jadi ada bedanya lah. Bahkan bedanya lumayan jauh, 2 kali lipatnya lebih ya. Yang ikut les itu kita lihat rumusnya, ini biar Bapak Ibu percaya.
Nah, ini average-nya adalah dari yang angka 1 awal ini sampai angka 1 paling bawah nih, ya. Nah, ini average-nya adalah 10%. Nah, ini saya enter. Nah, 10%. Kemudian yang tidak ikut les itu ini kita klik rumusnya biar kelihatan. Nah, ini average-nya angka 2 nih. Angka 2 yang atas ini sampai paling bawah. Average-nya adalah kita enter 4%. Nah, ini menandakan siswa yang ikut bimbingan di sekolah itu kenaikannya 2 kali lipat lebih dibandingkan yang tidak ikut bimbingan Bapak Ibu ya. Kita bukan asumsi, ini berdasarkan data ya. Data. Jadi gitu. Kemudian analisis yang kedua, dugaan kami ini baru dugaan ya. Kita nggak tahu karena perlu konfirmasi ke orang tua. Ketika bimbingan di sekolah, siswa yang di rumah itu tidak konsentrasi atau bahkan tidak respon ya ketika kita panggil. Anaknya itu sepertinya apa ya, banyak yang tidak langsung jawab. Ketika ditanya, Mas, disebut namanya itu harusnya kan dia langsung respon ya, itu sampai lama dipanggil berarti kemungkinan dia tidak di depan laptop atau di depan komputer. Nah, berarti kan nggak mengikuti ya, jadi gitu. Itu banyak kasusnya seperti itu. Sehingga sangat wajar. Berarti kan seolah-olah kalau diumpamakan belajar itu, yang satu ikut pelajaran, yang satu nggak ikut pelajaran. Nah, itu kan seperti itu. Jadi makanya sampai 2 kali lipatnya lebih. Jadi ini 10%, ini 4%. Jadi makanya yang 4% ini karena ya tanggung jawab ada di orang tua. Karena kita kan nggak bisa memantau memaksa gini-gini langsung. Kita kan otomatis harus melayani di sekolah ya. Kemudian yang di rumah kadang-kadang kita sapa, kita tanya, kemudian kita apa namanya ya saya tetap diajak komunikasi. Nah, ketika diajak komunikasi itu tidak respon secara cepat. Nah, ini menandakan bahwa apa ya di rumah itu mungkin gangguannya banyak ya. Jadi gitu. Bahkan ada yang sudah lama itu kayaknya nggak ikut Zoom ya. Mohon maaf ini belum rekapan presensnya belum selesai. Jadi intinya apa ya? Ada siswa yang sudah pengen ikut di rumah bimbingan tapi faktanya ketika dicek di presensi jadi di Zoom itu juga kita presensi. Ada guru pendamping yang mengawasi ya. Jadi itu masih biar tahu Bapak Ibu yang di rumah itu tetap diawasi. Nah, kita catat yang hadir sama tidak itu ada catat. Nanti masuk ke dalam nilai kedisiplinan ya. Nilai tanggung jawab dan kedisiplinan biasanya gitu. Nah, itu mungkin itu Pak Yusuf. Jadi demikian intinya yang warna hijau ini ya. Warna hijau ini cuman saya perjelas dengan penjelasan yang lebih panjang lebar. Harapannya Bapak Ibu semakin paham gitu ya. Yang matur nuwun Pak Umar. Nggih, sami-sami. Mungkin ada lagi, monggo dipersilakan Bapak Ibu. Oh, ini ada yang tanya di chat ya, sebentar ya. Izin tanya Ustaz tadi untuk tryout Kecamatan Saf 2 peringkat 5 dari berapa sekolah? Oh ya, kita itu 27 ya, 27 sekolah. Benar ya Ustaz Ika ya? Jadi kita ada 27 sekolah. Atau sudah tambah sekolahnya Ustaz? Masih sama 27 sekolah. Oh iya, 27 sekolah. Jadi kita peringkat 5 dari 27 sekolah. Ya, orang tuanya Mas Danis ya. Monggo, ada yang tanyakan lagi? Bisa ketik di kolom komentar ya Bapak Ibu ya. Mungkin dari Ustazah yang lain bisa menambahkan terkait persiapan Ustaz tadi ya. Ustazah Maulid, Ustazah Atika bisa menambahkan. Oh, ini ada yang bertanya lagi. Ustadz, apakah mata pelajaran yang diujikan di ASPD juga masih diujikan di ujian sekolah? Ustadz, apakah mata pelajaran yang diujikan di ASPD juga masih diujikan di ujian sekolah? Ya, monggo Ustadz Salim. Ustadz Salim masih kali ya, connecting audio ya? Iya Ustadz. Oh, udah bisa. Monggo yang ini. Iya. Ini pakai HP, laptop saya hang ternyata. Oh gitu. Ini ada pertanyaan. Apakah mata pelajaran yang diujikan di ASPD juga masih diujikan di ujian sekolah?
Oh iya, J. Untuk pelajaran yang diujikan di ASPD juga akan diujikan di ujian sekolah, Bapak Ibu. Jadi untuk 3 mapel itu, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, itu juga nanti ada ujian sekolahnya juga. Gitu. Karena untuk yang ujian sekolah, itu nanti nilainya akan masuk di ijazah. Sedangkan untuk yang ASPD, itu nanti ada nilai ASPD sendiri. Biasanya itu untuk persyaratan masuk sekolah SMP negeri ya. Iya, SMP negeri. Pengganti kayak dulu itu loh Ustadz. Iya. Itu ya. Iya. Bagi yang mengikuti akan dapat nilai ASPD. Seperti itu. Cukup jelas nggih? Ya, cukup ya. Jadi memang betul untuk USAK itu tetap ada 3 mapel karena diasumsikan ada siswa yang mungkin tidak ikut ASPD sehingga dia mungkin karena sudah keterima di SMP non negeri ya. Jadi SMP bukan negeri sehingga saya nggak ikut ASPD saja. Berarti kan tapi kan untuk mengisi ijazah kan butuh nilai. Nah, nilainya diambilkan dari USAK. Jadi gitu mudahnya. Oh, ini ada pertanyaan mau tanya Ustadz, untuk data rata-rata Excel tadi dari hasil tryout berapa kali, J? Excel. Oh, yang saya tampilkan tadi. Yang saya tampilkan tadi itu adalah tryout yang ketiga, yaitu ini penamanya sebenarnya agak ya. Misalnya saya memberi namanya agak mungkin membingungkan. Kabupaten 3 itu maksudnya pertengahan Februari. Karena yang terakhir itu di dinas itu namanya juga Kabupaten 3. Tapi Kabupaten 3 ada ASPD-nya, ada dalam kurung ASPD. Jadi ya biar nggak bingung, makanya saya menamakan sesuai dengan nama saja. Jadi yang saya tampilkan tadi adalah membandingkan tryout terakhir sebelum ada bimbingan, yaitu bulan Februari, pertengahan Februari, dengan tryout kecamatan 2 yang terakhir, bukan yang tadi pagi ya, bukan yang tadi pagi dikumpulkan, tapi pekan sebelumnya, yang tanggal 20 yang Maret akhir itu ya, 22 sampai 25 itu ya. Nah itu. Jadi itu diasumsikan tryout-nya siswa sudah mengalami proses bimbingan. Jadi gitu. Jadi kan banyak kita ingin kalau kayak penelitian tindakan kelas ya. Jadi PTK itu kan kita membuat data sebelum ada tindakan dan setelah ada tindakan. Nah, tindakannya adalah dengan ada bimbingan di sekolah itu. Seperti apa? Kita bandingkan banyak penelitiannya ya, dengan yang di rumah dibandingkan seperti itu hasilnya. Jadi itu adalah yang dibandingkan yang Kabupaten 3 itu maksudnya Februari, pertengahan Februari. Bisa cek nilainya Bapak Ibu yang dikirim ya. Jadi misalnya itu pertengahan Februari, kemudian dengan yang kecamatan 2 yang terakhir kita koreksi. Jadi gitu. Yang tadi pagi belum dikoreksi, baru PAI saja yang saya salin semangat mengoreksinya. Gitu. Ini dari Bu Husna Yulianingsih. Oh ini berarti satu kali sebelum dan satu sudah bimbel. Ya, betul. Karena biar mudahnya itu ya yang dipakai yang terakhir. Diasumsikan kalau yang dipakai terakhir itu sudah proses-proses dampak dari ikut bimbingan itu kelihatan. Tapi kalau menggunakan yang kecamatan 1 itu kan pelaksanaannya masih berlangsung 2 pekan. Jadi masih 2 pekan. Jadi hasilnya itu kita anggap ya ibaratnya lagi 2 pekan bimbingan masuk ketok gitu ya. Jadi makanya ya udah kita ambil yang benar-benar full hampir 1 bulan itu baru dibandingkan. Jadi kita membandingkan sekaligus yang ibaratnya yang sudah lama bimbingannya gitu loh. Tidak yang cuma sebentar-sebentar. Kalau masih 2 pekan kan ibaratnya secara kualitas itu masih belum menggambarkan kemampuan sesungguhnya. Tapi kalau dengan yang sudah 1 bulan ikut bimbingan itu kan ya kelihatan bedanya gitu loh harapannya. Dan ternyata memang kelihatan banget bedanya, yaitu yang ikut bimbingan 10%, kemudian yang tidak ikut bimbingan di rumah 4%. Jadi gitu. Ini dari jawaban Ibu Husna Yulianingsih. Ya, monggo ada lagi yang ditanyakan?
Ya. Yang ada kendala bisa ditulis di kolom komentar ya. Nanti ustadz-ustadz yang lain bisa menambahkan informasi mungkin terkait persiapan usak tadi ya, yang non 3 mapel bisa menambahkan, ustadzah Maulid, ustadzah Tika bisa menambahkan. Ya, mungkin kalau nggak ada menambahkan sedikit informasi ya. Ini sepertinya besok Sabtu itu ada kegiatan sekolah ya. Tadi yang lupa belum disampaikan ya, Ustaz Salim ya. Besok Sabtu. Besok Sabtu Iya, itu Ustaz. ada kegiatan targhib Ramadan ya. Coba dicek. Ya, ya lupa tadi. Saya baru ingat tentang tanggal 10 besok. Jadi menambahkan tanggal 10 besok ada targhib Ramadan, yaitu pesertanya guru, karyawan, dan orang tua. Jadi orang tua itu diminta partisipasinya ya. Jadi kan sebenarnya ini syiar untuk semuanya. Jadi tidak hanya guru tapi juga orang tua. Jadi targhib Ramadan, insya Allah nanti ada informasi yang lebih lanjut ya. Jadi misalnya teknis gabung Zoom-nya bagaimana itu ya. Karena kita masih daring, jadi menunggu informasi berikutnya. Kemudian yang kedua, libur awal Ramadan tadi belum disampaikan Ustaz ya. Libur awal Belum, Ramadan. Ustaz. Nah, itu kelewatan. Jadi untuk ingat. Jadi 12 sampai 14 April ya itu libur awal Ramadan. 12 berarti masih pekan depan ya. Senin, Selasa, Rabu. Nah, itu libur awal Ramadan sehingga itu harapannya dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh siswa untuk ya banyak ibadah. Kalau misalnya masih cukup waktunya bisa untuk belajar juga, mengejar yang masih tertinggal atau bisa mengejar materi-materi yang mungkin tugas-tugas yang belum dikumpulkan ya. Karena memang USEK itu dasarnya adalah materi reguler di kelas 6 ditambah kelas 4 dan kelas 5. Sehingga kalau regulernya keputang-panting atau masih bolong-bolong itu nanti berpengaruh sama nilai ijazah seperti itu. Itu mungkin tambahnya Ustaz Salim. Yang tadi kayaknya lupa belum sampaikan. Iya, Ustaz. Ya, monggo Bapak Ibu wali siswa yang mau bertanya boleh, masih ada kesempatan. Bagaimana Bapak Ibu wali siswa, atau mungkin sudah paham? Ini sudah jam 9, sebenarnya masih ada waktu ya. Kalau di agenda kita itu kita lebihkan untuk jaga-jaga sampai jam 9:30 malam untuk mengawekani kalau ada diskusi yang lumayan panjang. Kita sering teralaikan. Kalau nggak ada, mungkin ini bukan pertanyaan ya, mungkin saya aja semacam baru kepikiran terkait dengan Bapak Ibu wali siswa kelas 6, apakah angkatan ini mempunyai rencana ya kalau tahun-tahun sebelumnya itu ada buku tahunan, terus kemudian ada tutup tahun, nah itu sudah punya ide atau tidak, nanti bisa dibahas di komite. Jadi saya hanya melontarkan saja. Jadi apakah mau mengadakan seperti itu juga dengan kondisi semacam ini. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya kan biasanya ada tutup tahun ya. Nah itu kemudian yang kedua ada pembuatan buku kenangan ya, buku kenangan dan seterusnya. Nah itu bisa apakah sudah ada diskusi di kalangan orang tua. Jadi cuma menyampaikan saja, nanti bisa dibahas seandainya punya ide-ide semacam itu. Saya melontarkan saja Bapak Ibu.
Mungkin kalau sudah dirasa cukup ya tidak perlu kita paksakan ya. Sepertinya insya Allah Bapak Ibu sudah paham ya. Pada intinya malam hari ini tujuan kita adalah yang pertama melampaukan hasil tadi, hasil-hasil belajar. Kemudian yang kedua adalah informasi sekolah yang tadi sudah disampaikan Ustaz Salim, sekaligus saya menambahkan tadi yang terlewat, yaitu bahwa besok Sabtu ada Tarhib Ramadan yang harapannya orang tua wali siswa berpartisipasi. Untuk teknisnya nanti masih menunggu informasi berikutnya. Kemudian libur awal Ramadan ya tadi ya, yang tanggal 12, 13, 14 April, yaitu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya ya kita bulan Ramadan kita isi dengan ibadah semaksimal mungkin ya. Jadi di samping jangan lupa nanti kalau masih bisa kita tinggalkan belajarnya. Jadi di saat waktu itu mengejar ketertinggalan yang mungkin sebenarnya analisis butir soal itu senantiasa kita berikan ya. Sebenarnya itu sebagai pelajaran bahwa siswa itu ibaratnya kita latih bahwa kamu tuh yang salah tuh nomor ini saja loh. Tinggal kamu fokus dicari, disuruh ngerjakan ulang. Nah, itu kan sebenarnya itu bisa dilakukan untuk meningkatkan ya sebenarnya. Karena ibaratnya orang sakit itu kita sudah ngasih penyakitnya, tinggal dikasih obatnya. Jadi orang tua bisa memandu di rumah obatnya seperti apa nih, kamu salahnya itu nomor ini tentang ini loh. Itu kita sudah berikan, insya Allah selama ini kita berikan terus. Tinggal bagaimana orang tua untuk memanfaatkan analisis butir soal itu untuk menggenjot ya, misalnya meningkatkan potensi dari anak kita semua. Ya gitu, mungkin ada, kalau sudah dirasa cukup, Ustazah Ika ada tambahan belum? Baik, Bisa menambahkan? Baik Ustadz Umar, saya menambahkan sedikit untuk ujian sekolah. Itu kan diadakan tanggal 26 April sampai 5 Mei 2021. Untuk mata pelajarannya Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Bahasa Jawa, PAI, dan semua mata pelajaran yang ada. Gitu Ustadz Umar. Kemudian untuk ASPD 24, 25, dan 27 Mei 2021 itu dilaksanakan secara offline dan pengawas silang. Untuk ASPD, saya nyuwun bantuan kepada Bapak Ibu wali siswa untuk menyampaikan nama-nama putra-putri Bapak Ibu yang siap untuk mengikuti ASPD, karena kita membutuhkan data yang valid untuk disampaikan ke Dinas Pendidikan. Seperti itu, nanti saya mohon bantuan kepada Ustadz Salim dan Ustadz Umar untuk mendata dan mengelis ya nama-nama siswa yang positif untuk ikut ASPD. Paling akhir, harapan kami pekan kedua April Bapak Ibu. Itu saja Ustadz Umar. Sama ini mohon maaf lahir batin, selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga semakin berkah untuk kita semuanya. Amin. Itu Ustadz. Ya, terima kasih Ustaz Syekhah Tasfiyah yang sudah menyampaikan. Jadi informasi tadi menguatkan ya apa yang disampaikan Ustaz Salim. Nah, tambahan pentingnya adalah nanti insya Allah memang kita akan menyampaikan form kesediaan mengikuti ASPD ya. ASPD karena statusnya bukan kewajiban mutlak, dalam artian bagi yang sudah diterima di SMP non-negeri, negeri itu tidak diwajibkan 100%. Jadi silakan kalau mau ikut ya, jadi semacam hak ya. Hak itu artinya bisa diambil, bisa tidak. Jadi kesempatan itu diserahkan pada orang tua, tapi kalau memang kesempatan itu tidak diambil ya tidak apa-apa. Tapi kalau diambil malah justru kita harapin lebih baik. Karena justru bisa niat kita mungkin
ya untuk memotivasi anak, untuk kenangan anak bahwa ibaratnya dulu kamu pas SD itu pernah dapat ini loh, ASPD, jadi ada bukti otentiknya ibaratnya gitu. Bahwa dulu dia pernah ikut ASPD, tapi ketika nggak ada kan, ketika dia SMP SMA, wah ternyata aku mbien orang melu, ternyata rapopo, misalnya konco-koncoku sing melu ASPD nggak ada apa-apa, sih normal-normal saja. Nah, itu malah khawatirnya juga kurang bagus. Ya mungkin saja, terima kasih sudah saya kelas Asfia, orang tua kelas 6A dan kelas 6B, kemudian ustaz-ustazah yang sudah hadir pada malam hari ini. Karena sudah dirasa cukup, marilah kita tutup pertemuan malam hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya selaku MC, mohon maaf apabila saya membawakan acara banyak kesalahan dan kekurangan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi orang tua yang tidak bisa menyaksikan atau hadir malam hari ini, bisa menyaksikan rekamannya, insya Allah akan diupload besok pagi. Jadi moga-moga besok pagi sudah bisa saya share link YouTube-nya. Saya tutup, nggih.